Anak yang malang ini tidak tahu bahwa dia adalah seorang anak yang kaya raya. Saat itu dia pergi ke pabrik ayahnya untuk mencuri roti. Tagu dan temannya mengambil kue roti di sana. Tapi hal itu dengan mudah diketahui orang-orang. Jadi mereka dikejar-kejar oleh pekerja pabrik. Saat itu Tagu bisa lari dengan cepat. Tapi anak laki-laki gemuk itu sangat sengsara. Dia secara tak sengaja terjatuh. Tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan akan menabraknya. Tak menyangka Tagu bergegas menyelamatkan temannya yang gemuk. Untungnya mobil itu berhenti tepat waktu. Kemudian dari dalam mobil turun direktur pabrik tersebut. Dia melirik dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu direktur meminta untuk mengirim kedua pencuri itu ke kantor polisi. Melihat hal itu, Tagu bergegas mengejarnya dan berlutut di tanah. Dan kemudian meminta pengampunan direktur. Kamu punya nyali untuk mencuri. Tapi kamu tidak berani mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat. Benarkah begitu? Hal itu akan menjadi lebih tak termaafkan. Dengan begitu mereka dibawa ke kantor polisi. Tagu tidak bisa berkata-kata, tapi pria gendut itu membual bahwa ayahnya adalah seorang manajer pabrik. Katanya dia membawanya untuk mendapatkan roti. Karena mereka dianggap sebagai pencuri. Sekarang si gendut yang akan bertanggung jawab. Sang ibu saat itu ingin membayar untuk penyelesaiannya. Tapi polisi tidak berani membebaskan mereka. Ibu Tagu kemudian pergi ke pabrik roti sendirian untuk anaknya. Dia mau bilang pada direktur bahwa Tagu adalah darah dagingnya. Ketika dia akan melangkah masuk, Ibu Tagu melihat pengurus rumah tangga juga ada di sana. Mengingat waktu mereka mengancam dirinya untuk tidak muncul kembali. Hal itu membuatnya mundur seketika. Untungnya direktur tidak terus menyelidikinya. Anak-anak itu kemudian dibebaskan pada malam hari. Saat pulang ke rumah, Tagu ingat apa yang dikatakan direktur pada siang hari. Semakin dia berpikir semakin merelkan. Jadi Tagu mulai memungut rongsokan setiap hari sepulang sekolah. Angin dan hujan tidak akan menghentikannya. Setelah beberapa saat Tagu pergi-pergi ke pabrik roti. Dia menghalangi direktur dan menundukkan kepalanya dengan serius. Lalu dia mengembalikan uang yang telah dia tabung dari hasil menjual rongsokan. Ini adalah jumlah uang yang dia bayarkan untuk kue roti terakhir kali. Hal itu membuatnya malu. Dia ingin menjadi orang yang baik. Tidak boleh kehilangan reputasinya karena kejadian ini. Jadi tolong ambil uang ganti rotinya. Direktur tiba-tiba tertawa. Tidak menyangka anak ini cukup lucu. Bolehkah aku tahu namamu? Perkenalkan secara resmi, nama saya Tagu, kelas 5 SD. Kenangan lama baru saja terlintas kembali pada direktur. Pembantunya saat itu hamil pada tahun itu. Jika dia melahirkan anaknya, usia anak ini cocok dengan tahun itu. Apakah ini sebuah kebetulan, atau dia anak yang sama? Jadi pada malam hari direktur meminta pengurus rumah tangga untuk datang ke rumah anak itu untuk mencari tahu. Ketika dia melihat bayangan wanita itu, pengurus rumah tangga juga sangat panik. Tapi ketika kembali, dia tetap memberitahu direktur bahwa ibu dari anak tersebut bukanlah pembantunya dulu. Hanya kebetulan saja. Direktur sedikit kecewa setelah mendengarnya. Namun dia tetap memberikan banyak roti ke sekolah Tagu. Penekanan pada hadiah ini, Tagu pulang ke rumah. Dengan penuh semangat ia berkata kepada ibunya, "Aku harus menjadi orang yang seperti direktur." Sang ibu yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Mao Jun di sisi lain dia putra direktur dan nyonya. Dia sangat membenci Tagu sekarang. Ayahnya belum pernah tertawa dengannya sejak dia masih kecil. Mengapa pengemis itu bisa membuat ayahnya tersenyum? Kepala pelayan siap untuk memberikan segalanya kepada anak itu. Keesokan harinya datanglah Misun dan bertanya apakah ia lupa apa yang dikatakannya saat itu. Misun sangat takut sampai berlutut dan memohon. Mengatakan hilang bersama putranya. Dia tidak akan pernah ke sini lagi. Lalu ketika sampai di rumah ia mulai mengemasi barang-barangnya. Tapi Tagu tidak ingin pergi. Ibunya membawanya pergi sejak dia masih kecil. Sulit untuk membiasakan diri sekarang. Dia tidak ingin pergi lagi. Sampai kapan kehidupan pelarian ini akan berlangsung? Aku juga punya kehidupanku sendiri. Kata-kata Tagu yang menyentuh hati. Keesokan harinya Misun membuat keputusan bahwa dia ingin membawa putranya untuk bertemu dengan direktur untuk sebuah pertemuan. Biarkan Tagu menjalani kehidupan yang layak baginya. Ibu dan anak yang berpakaian buruk ini datang di depan rumah mewah. Putranya yang penasaran bertanya, "Di mana ini?" "Ini adalah rumah ayahmu, Nak." Ibunya mengabaikan tatapan heran sang anak.
Wanita itu kemudian membawanya masuk. Penjaga segera keluar agar wanita itu menyebutkan namanya. Kemudian penjaga melapor ke direktur. Setelah beberapa saat menunggu, yang datang bukanlah direktur tetapi kepala pelayan. Pelayan rumah tangga tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan mereka berdua terlebih dahulu. Melihat bahwa mereka tidak bisa masuk, Tagu berlari ke arah rumah mewah itu. Alhasil sebuah pintu yang terdorong keluar secara tidak sengaja. Dia mengira pintu itu penuh sesak. Ternyata itu adalah pesta ulang tahun direktur. Kepala pelayannya juga datang dari belakangnya. Diam-diam dia membawa Tagu pergi. Saat itu direktur dan delegasinya ke pintu gerbang. Setelah melihat wajah ibu Tagu, direktur menyadari bahwa dia adalah pembantu rumah tangga tahun itu. Ibu Tagu mengatakan bahwa direktur adalah ayah Tagu. Namun tidak ada lagi adegan ayah dan anak yang saling berpelukan sambil menangis. Direktur bertanya kepada kepala pelayan mengapa saat itu berbohong kepadanya. Kepala pelayan menjelaskan bahwa hal itu untuk menjaga rekonsiliasi keluarga. Dia memiliki keputusan akhir tentang rekonsiliasi keluarganya. Pembantunya sendiri. Direktur memaafkan penipuan kali ini. Hanya saja dia tidak mengenal kepala pelayan yang setia. Bahkan dia menghadiahkan topi di belakang punggungnya. Saat itu direktur mulai berurusan dengan ibu dan anak itu.